Selamat siang kepada semua yang menghadiri Public Expose Hatta Dinata Abadi hari ini. Mereka yang hadir secara offline maupun online, dan khususnya kepada rekan-rekan media yang juga hadir pada acara Public Expose kami kali ini. Sebelum saya memaparkan kinerja kami selama 2023 dan juga bagaimana kami menghadapi tahun 2024 dan seterusnya, mungkin perkenalkan hari ini kami juga memperkenalkan satu direksi kami yang baru saja diangkat pada RUPS kami tadi pagi hari tadi, yaitu Bapak Yudo Jatmiko. Jadi Bapak Yudo Jatmiko akan menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Operasional PT Hatta Dinata Abadi Tbk, melengkapi jajaran direksi kami dengan mempertimbangkan bahwa memang saat ini bisnis kami memang berkembang semakin besar, sehingga kami merasa perlu untuk memiliki pasukan baru lah dalam direksi jajaran direksi kami. Jadi saya berharap Pak Yudo juga nanti akan memberikan banyak kontribusi bagi Hatta Dinata untuk kedepannya. Next. Jadi pada tahun 2023 kami telah menyampaikan kinerja kami sebetulnya, tapi di tahun 2023 juga memang kami mempertimbangkan satu hal yang sebetulnya menjadi fondasi bagi kami, yang kami baru saja luncurkan di 2024 sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu logo kami yang terbaru. Jadi Hatta Dinata Abadi sekarang telah memiliki logo terbaru, Hatta Dinata Abadi Tbk, dengan logo kami yang tetap menggunakan desain mahkota. Kami berharap bahwa kami akan semakin besar ke depannya, akan semakin menjadi pionir. Khususnya kita berharap Hatta Dinata tetap akan menjadi perusahaan yang memang di industri perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia ini adalah perusahaan yang memang satu-satunya memang menjadi paling terintegrasi dari mulai midstream sampai dengan downstream ya di Indonesia saat ini. Jadi sampai tahun 2023 sebetulnya kinerja kami cukup memuaskan, memenuhi apa yang bahkan mungkin sedikit melebihi apa yang kami targetkan sebelumnya. Oke, next. Secara corporate structure di tahun 2003 tidak begitu banyak perubahan. Kami memiliki 3 subsidiary atau anak usaha, yaitu refinery, yaitu PT Emas Murni Abadi, lalu bisnis gadai kami yaitu PT Gemilang Hatta Dinata Abadi atau PT Gadai Hatta Dinata Abadi, dan juga PT Aurum Digital Internusa. Di tahun 2023 untuk anak usaha kami gadai, kita juga memperoleh izin baru yaitu di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi memang corporate structure kami tidak terlalu banyak berubah, terkecuali memang kami saat ini memang sedang menambah juga untuk unit-unit gadai di bawah anak usaha kami yaitu GHA. Next. Manajemen kami di 2023 tetap sama dengan struktur komisaris masih berjumlah 3 orang dan direksi 3 orang, dan di 2024 seperti yang saya sampaikan jumlah direksi bertambah menjadi 1 orang ya. Cuman sayangnya nambahnya cowok lagi, nggak ada cewek, jadi saya nggak ada temennya ya. Oke, next. Factory kami tidak meningkatkan jumlah factory karena bagi kami saat ini dengan factory yang ada, di mana ada 4 factory yang khusus memproduksi perhiasan dan juga emas batangan, ditambah dengan 1 factory yang khusus mengerjakan pekerjaan refinery atau pemurnian emas dengan kapasitas yang memang refinery kami saat ini adalah sebesar 9 ton annually ya. Jadi memang kita tidak ada rencana untuk membuka pabrik baru di 2024, tapi kita berharap bahwa kapasitas yang sudah ada dengan utilisasi yang akan semakin meningkat lagi di pabrik saat ini yang sudah kami peroleh. Next. Oke. Seperti yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya, memang kami memiliki diversifikasi bisnis yang sebetulnya mensupport ekosistem di mana kami berada. Yaitu kita memiliki dari mulai manufaktur, wholesaler, lalu teman dengan retailer yang disupport dengan kerjasama kami, strategic aliansi dengan beberapa retail juga. Lalu kita juga sekarang saat ini juga mengembangkan bisnis e-commerce kami, mulai platform juga, dan juga memang
salah satu yang mensupport Harta Dinata Abadi adalah bisnis gadai kami juga yang memang mendominasi berupa gadai emas, baik itu emas perhiasan maupun emas batangan. Oke, next. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa latest update yang kita sudah lakukan. Jadi di 2023 memang kami melakukan rebranding dari produk perhiasan kami yang sebelumnya memang hanya menggunakan merek manufaktur yaitu atau merek perusahaan holding yaitu Harta Dinata Abadi. Tapi kita mencoba melihat keinginan pasar dan kebutuhan pasar sehingga kita merebranding produk emas perhiasan kita ini dengan brand yang baru yaitu Ardor. Ya, Ardor dengan tagline-nya yaitu Embrace All Beauty, itu kita berharap bisa menggrab seluruh market kami dari segala jenis jenjang usia, jenis kelamin maupun kelas sosial. Jadi kita melihat bahwa Ardor ini dengan produk perhiasannya kita akan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang memang menginginkan perhiasan yang memang saat ini bisa dari sisi desain dan berat itu menjadi agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Lalu di emasku juga kita tahun 2023 meluncurkan produk mintednya selain custard bar yang sebelumnya hanya ada dari 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Kita memproduksi dari 125 gram dalam bentuk minted bar dengan kemasan kapsul. Jadi emasku memang masih fokus pada gramasi di atas 100 gram. Ya, jadi emasku ini memang salah satu produk unggulan juga yang ingin Harta Dinata perbesar di market Indonesia ke depannya. Lalu emas kita masih juga kita bekerja sama dengan Mas Santam Indonesia. Emas kita saat ini memang unggulan kami di market bahwa emas kita ini dilindungi betul-betul oleh Bullion Protect sehingga masyarakat bisa dengan mudah membuka kemasan yang ada dan juga menjaga keaslian produk melalui Bullion Protect tersebut. Dan di sisi perhiasan, salah satu perhiasan unggulan yaitu perhiasan dengan kadar 94 kali atau 24 karat plus yang kita juga kerjasamakan dengan Mas Antam Indonesia, kita beri merek Kencana, juga masih memang kami tawarkan ke market Indonesia. Okay, next. Saat ini memang Harta Dinata sampai dengan 2023 memang kinerja kami nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan secara keuangan oleh Pak Ong Deni. Jadi memang kita tetap melihat bahwa dari tahun ke tahun market share dari Harta Dinata itu semakin meningkat dan memang yang cukup menarik bahwa sejak pandemi dan sampai saat ini pandemi sudah berakhir, porsi dari gold bar sendiri atau emas batangan itu mulai meningkat dan hampir menyamai dari porsi kontribusi perhiasan untuk kinerja Harta Dinata Abadi sendiri per tahunnya. Dan ini memang kita lihat ada perubahan atau shifting dari selera pasar yang ada di Indonesia saat ini. Next. Okay. Salah satu keunggulan yang memang kami tawarkan, baik itu untuk emas kita maupun emasku, yaitu dua-duanya ada di kategori emas batangan, yaitu adalah kompetitif pricing, khususnya dari kompetitif spread antara harga jual dengan harga beli. Itu adalah salah satu yang memang keunggulan yang kita tawarkan dari kedua produk tersebut, yaitu emas kita dan emasku. Karena memang keduanya produk emas batangan ini adalah produk investasi dan bukan produk lifestyle. Jadi kita menganggap bahwa competitive spread antara buying dan selling price itu menjadi hal penting yang harus di offering itu ke masyarakat saat ini. Next. Kami juga mulai lagi melakukan ekspansi penambahan jumlah toko retail kami sendiri di 2023 setelah pandemi berakhir. Di 2023 kita mulai menambah lagi jumlah toko retail sendiri sampai dengan akhir 2023 kita memiliki toko dengan sejumlah 85 toko yang tersebar sampai dengan Sulawesi. Dan mungkin sebagai informasi kami juga baru membuka satu toko kami terbaru di Kalimantan yaitu di Samarinda. Dan juga kami sekarang sedang planning untuk membuka toko lagi di beberapa kota, baik itu kota kecil maupun kota provinsi yang belum kami jajaki saat ini dan kami melihat potensinya itu cukup besar.
Jadi memang plan kami di 2024 itu semoga kita bisa menambah jumlah toko total sampai dengan 100 toko di akhir 2024 yang memang akan tersebar di beberapa area yang saat ini kami sedang analisa bahwa area ini adalah area yang potensi untuk pengembangan jumlah toko-toko retail kami sendiri. Next. Tidak hanya toko perhiasan, tapi juga dengan bisnis gadai kami, sampai dengan 2023, dibandingkan dengan 2022 yang lalu, kita sudah menambah satu lagi provinsi terbaru, yaitu Jakarta, DKI Jakarta, dan sampai 2023 Desember, tanggal 31, kita sudah memiliki 91 unit gadai di 5 provinsi. Ya, jadi ini memang salah satu target kami, tidak hanya meningkatkan jumlah toko retail perhiasan dan emas batangan, tapi juga kita juga menjajaki terus untuk menambah unit dari gadai kita sendiri. Oke, next. Kita masih melakukan strategic partnership dan salah satunya adalah tahun 2023 kita mulai masuk ke pasar ekspor yang saya kira memang di 2023 memberikan kontribusi bagi revenue harta yang cukup baik kontribusinya. Saat ini ekspor kita sekarang adalah ekspor perhiasan dengan kadar kemurnian 22 karat. Ke negara terbesar ekspor kami adalah ke India karena memang demand-nya terbesar ada di sana. Selain India, kami memang di 2023 melakukan ekspor dalam jumlah yang tidak sebesar India ke Middle East, yaitu ke Dubai. Dan di 2024 kita memang berharap bahwa market ekspor India masih kita bisa pertahankan dan kembangkan lagi, dan juga kita menjajaki market lain untuk ekspor perhiasan ini. Di 2023 kita juga bekerja sama strategic partnership dengan beberapa mining, reputable mining di Indonesia, khususnya memang kami mensecurekan sourcing untuk perkembangan atau pertumbuhan bisnis kami, yang salah satunya memang kita sekarang memiliki kerjasama dengan beberapa reputable mining di Indonesia. Ya, kita juga masih memiliki beberapa kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia yang saat ini juga memang masih berjalan. Lalu beberapa kolaborasi juga dengan retailer khususnya minimarket, yaitu seperti Alfamart, Range Market, dan juga dengan Matahari Department Store. Ya, jadi kita memang melihat strategic partnership ini akan terus kita lakukan dan kita kembangkan ke depannya. Oke, next. Channel yang kita gunakan saat ini untuk mendistribusikan produk kita, memang kita combine antara channel yang offline tradisional menggunakan grosir, menggunakan partnership dengan toko-toko emas lokal di luar toko-toko Hatta Dinata Abadi di seluruh Indonesia. Tapi kita juga menyadari bahwa market ini juga berkembang dari sisi usia, dari sisi lifestyle, sehingga saat ini juga kita terus mengembangkan digital platform e-commerce kita, yang memang digital platform e-commerce kita juga melakukan aliansi strategis dengan pihak-pihak yang memang bisa saling support. Salah satunya adalah dengan logistik terbesar di Indonesia yaitu JNE, dan juga dengan BCA Digital yaitu BCA Blue. Jadi kita memang melihat bahwa digital platform juga memang akan menjadi salah satu andalan kami ke depannya, dan juga e-commerce untuk mensupport channel kami mendistribusikan barang itu ke market. Dan salah satunya juga kita bekerja sama dengan marketplace yang memang saya kira sudah beberapa tahun terakhir ini cukup baik kerjasamanya, yaitu dengan Shopee dan juga Tokopedia dan juga Blibli. Selain itu kita juga bekerja sama dengan institusi-institusi, khususnya beberapa institusi besar yang memang bisa kita gunakan sebagai channel kami untuk mendistribusikan atau memasarkan produk-produk kami itu ke depannya. Next. Oke, mungkin untuk financial highlight di Hatta Dinata 2023 saya berikan kesempatan ke Pak Ong Denny untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Sandra. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang menghadiri public expose pada hari ini. Next. Berikut saya akan menyampaikan terkait kinerja keuangan dari PT Hatta Dinata Abadi sampai dengan tahun 2023. Sejak perusahaan IPO di tahun 2017,
pendapatan perseroan mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik. Setiap tahunnya pendapatan kami bertumbuh sebesar 26,48% secara tahunan. Bahkan di tahun 2023 ini merupakan tahun yang menurut kami paling baik karena peningkatan yang kami capai sebesar 85,8%. Di mana pendapatan perseroan meningkat dari 6,9 triliun menjadi 12,8 triliun. Dengan laba bersih yang dicapai meningkat sebesar 20,6%. Kalau dilihat dari tahun per tahun, peningkatan laba bersih perseroan meningkat sebesar 15,7% setiap tahunnya. Next. Berikut adalah laba rugi dari PT Harta Dinata Abadi. Seperti saya sampaikan bahwa pendapatan perseroan mengalami peningkatan sebesar 85,8%. Dari 6,9 triliun menjadi 12,8 triliun. Ada tiga hal utama yang menyebabkan pendapatan kami meningkat cukup tajam. Yang pertama adalah dari export activities, di mana aktivitas ekspor kami yang kami lakukan di tahun 2023 ini belum pernah kami lakukan sebelumnya, dan di tahun 2023 aktivitas ekspor mencapai 33,3% dari total revenue yang kami dapatkan. Selain dari itu, kontribusi dari penjualan logam mulia juga merupakan hal yang utama di tahun 2023, di mana penjualan logam mulia atau emas batangan seperti tadi disampaikan oleh Bu Sandra mencapai 5,8 ton di tahun 2023, dan kenaikan lainnya disebabkan oleh harga emas yang meningkat cukup baik di tahun 2023 sebesar 12,12%, sehingga kami dapat mencapai pendapatan sebesar 12,8 triliun di tahun 2023. Namun demikian, karena margin dari pendapatan ekspor ataupun penjualan logam mulia lebih rendah dari penjualan perhiasan, di sini terjadi trade-off antara nilai penjualan dengan margin yang kami dapatkan. Dapat kita lihat di sini bahwa gross profit margin kami juga sedikit mengalami penurunan dari 10,7 ke 7,4%. Operating income kami juga marginnya turun dari 8 menjadi 5%. EBITDA sedikit turun dari 8,2 menjadi 5,7. Begitu pula dengan net profit margin yang turun 1% dari 3,6 menjadi 2,4. Namun demikian, dari sisi value tetap perseroan memperoleh peningkatan pendapatan yang cukup besar. Dari sisi gross profit meningkat sebesar 27,5%. Naik dari 743 miliar menjadi 947 miliar. Dari sisi operating income juga meningkat sebesar 27% dari 549 miliar menjadi 699 miliar. EBITDA meningkat lebih baik sebesar 28% dari 569 miliar menjadi 729 miliar. Sehingga di tahun 2023 perseroan berhasil membukukan laba bersih meningkat sebesar 20,6% dari 254 miliar menjadi 306 miliar. Dengan earning per share juga mengalami peningkatan dari 55 rupiah per saham menjadi 66,4 rupiah per saham. Next. Dari sisi profitability dan manageable debt, kami masih melihat tren yang positif terhadap profitability maupun debt management. Dari sisi return on asset sedikit mengalami penurunan, tapi penurunan ini bukan karena pendapatan atau laba yang turun, tapi karena aset kami yang meningkat. Aset kami mengalami peningkatan sebesar 30% dari 3,85 triliun menjadi 5 triliun di tahun 2023.
Sehingga di sini kelihatannya return on assetnya sedikit mengalami penurunan. Dari sisi return on equity, meskipun ada peningkatan dari sisi equity dari 1,72 triliun menjadi 1,98 triliun, return on equity perseroan mengalami peningkatan dari 14,72% menjadi 15,5% di tahun 2023. Dari sisi interest bearing ratio terhadap equity, karena kami di tahun 2023 mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman dari Bank BNI, dari sisi liabilitas kami mengalami peningkatan dari 2 triliun menjadi 2,7 triliun, sehingga interest bearing debt kami sedikit lebih tinggi dari 1,19 kali menjadi 1,4 kali, namun demikian masih di level yang manageable karena masih di bawah 1,5 atau 2 kali ya. Next. Dari sisi produksi dan utilisasi sampai dengan tahun 2022 kami baru memiliki 4 pabrik dengan kapasitas 30 ton. Di tahun 2023 kami menambah 1 pabrik refinery, yang mana pabrik refinery ini tidak hanya dapat melakukan pemurnian emas, pemurnian dore ataupun scrap menjadi emas murni, tapi pabrik refinery kami juga menghasilkan logam mulia batangan dengan produk emasku dengan gramasi di atas 100 gram bahkan sampai 1 kilogram. Secara produksi kalau kita lihat di sini bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 kami telah meningkatkan produksi kami dari hampir 9 ton di tahun 2017 dan di tahun 2023 ini kami telah memproduksi sampai dengan 16,5 ton, hampir 2 kali lipat dari tahun 2017. Dan peningkatan produksi juga dilakukan dari tahun 2022 sebesar 13,1 ton menjadi 16,5 ton. Sehingga volume produksi yang telah dicapai oleh perseroan mengalami peningkatan sebesar 25,7% secara tahunan sampai dengan tahun 2023. Next. Dividend policy sampai dengan diputuskan pagi ini dalam rapat umum pemegang saham tahunan, kami secara konsisten, perseroan secara konsisten membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 20%, di mana di tahun 2024 ini kami membagikan dividen sebesar 15 rupiah per lembar saham atau mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12 rupiah per lembar saham. Sehingga kami memberikan dividen yield sekitar di kisaran 3-5% untuk tahun 2023 ini. Next. Demikian untuk kinerja keuangan PT Harta Dinata Abadi. Terima kasih Pak Denny. Ini sekaligus saya mungkin presentasi kami terakhir adalah strategi bisnis yang akan kami lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi memang apa yang telah kami peroleh saat ini juga sebetulnya buat kami cukup menjadi beban yang harus kita pertahankan dan kita improve ke depannya. Sehingga kita melihat bahwa 5 tahun ke depan kita mempersiapkan diri kita betul-betul sebetulnya untuk mengembangkan market kami, khususnya baik itu market domestik maupun market ekspor, yang sebetulnya kita lihat ini akan kita kembangkan dari mulai tahun 2024 ini sampai ke depannya. Nah, untuk mengembangkan market domestik maupun ekspor, kita juga mencoba untuk dari sisi produk perhiasan khususnya mencoba untuk terus mengembangkan baik teknologi maupun expertise sebetulnya dari sisi desain dan kemampuan kita untuk menangkap keinginan serta
selera dari market, baik itu market domestik maupun market internasional atau market ekspor sendiri. Memang tugas kami secara bertahap akan juga melihat bahwa marketing channel yang kita miliki memang saat ini juga akan terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, terutama juga dari sisi teknologi. Kita akan melihat apakah memang strategi dari sisi marketing channel akan terus kita pertahankan secara tradisionalkah, atau memang kita ingin melihat bahwa gaya-gaya marketing channel ala-ala dengan high tech dan sebagainya itu kita juga akan kembangkan dari mulai tahun 2024 sampai 5 tahun ke depannya. Khusus di 2004 dan 2005 untuk refinery kami, saat ini kami sedang mulai mempersiapkan diri untuk memperoleh good delivery list dari LBMA. Memang perjuangannya tidak mudah dan juga perjalanannya masih cukup panjang. Kita masih menanti 2 tahun bahwa prosesnya kita akan menyelesaikan dalam 2 tahun ke depan. Tapi tentunya hal ini akan menjadi competitive advantage bagi refinery Hatta Dinata Abadi sendiri untuk memperoleh good delivery list dari LBMA yang memang kita prosesnya akan dimulai dari bulan Mei di tahun 2024 ini. PR kami juga salah satunya adalah kita akan memperkuat juga kolaborasi. Kolaborasi ini tidak tertutup untuk kolaborasi di dalam ekosistem industri ini, tapi juga kolaborasi ini juga saya perluas untuk kolaborasi apapun yang sebetulnya bisa mensupport bisnis Hatta Dinata dan juga inklusivitas produk perhiasan emas dan emas batangan sebetulnya khususnya di Indonesia. PR kami di 2024 itu adalah lowering cost of fund. Jadi memang PR kami adalah bagaimana kita bisa menurunkan cost of fund kami. Selain itu memang kita berharap juga sampai dengan tahun 2028 nanti secara jangka panjang kita bisa mengimprove cash flow kita sehingga arus kas kita itu akan menjadi lebih baik dari saat ini. Salah satu hal yang sangat penting buat kami juga adalah bagaimana kita mensecure sourcing yang memang baik, terutama khususnya saat ini karena kita sedang mempropose good delivery list dari LBMA, sehingga kita memang saat ini dengan gencar itu menginisiasi kolaborasi atau partnership dengan beberapa reputable local miners di Indonesia, khususnya untuk mensecure sourcing bahan baku kita sehingga betul-betul memenuhi persyaratan dari good delivery list dari LBMA dan juga memenuhi kebutuhan permintaan perhiasan juga emas batangan kita baik di market domestik maupun di market ekspor. Kita juga akan mengeksplor equity financing kita ya, sehingga itu menjadi hal yang cukup penting khususnya nanti mendorong dan juga mensupport pengembangan bisnis kita ke depan. Jadi kita memang melihat 5 tahun ke depan ini perjalanan kami memang tidaklah mudah. Jadi ada beberapa hal yang memang kita mulai targetkan di 2024 ini harus kami selesaikan, lalu secara bertahap kita akan menyelesaikan semua strategi yang kita buat sampai dengan 5 tahun ke depan. Saya kira mungkin itu pemaparan kami dari Direksi Hatta Dinata Abadi khususnya di Public Expose ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.